sama dengan Mr. Asu alias Guru Bangsat di sini ya. Nah, sekarang gue mau bicara masalah Desmos Edici ya. Kalau review riding udah ada di OmFab ya. Nah, motor ini emang orang nyangka motor ini adalah motor yang digunakan oleh Casey Stoner di tahun 2007 saat jadi juara dunia. Tapi sebenarnya enggak. Desmos Edici ini kapasitasnya 990 cc L4. Jadi ini adalah motor yang digunakan oleh Loris Capirossi, Sete Gibernau, dan Troy Bayliss. Ducati membuat motor Desmos Edici ini sebagai merayakan kemenangan Troy Bayliss juara 1, juara 2-nya Loris Capirossi, dan juara 3-nya almarhum Nicky Hayden di GP Valencia. Lalu dia bikin edisi Desmos Edici RR dengan kapasitas 990 cc L4. Tetapi karena dirilisnya di EICMA di tahun 2007 dan di saat Casey Stoner juara dunia, maka orang nyangka ini motor Casey Stoner, tapi bukan. Nah, sekarang kita bahas ke teknik motor. Waktu itu gue bilang harga fairingnya itu 270 juta. Kok bisa sih? Karena ini fairingnya dari karbon, dan karbonnya ini benar-benar karbon fiber beneran ya, yang sama persis digunakan di MotoGP. Lu lihat, serat-serat karbonnya kelihatan, dan kalau lu nggak percaya nih suaranya, gue pegang nih, beda kan? Tuh, tipis banget. Ini serat karbonnya kedengeran tuh suaranya ya. Dan kalau gue rinciin satu-satu ini, fairing depan satu panel ini ya, lalu fairing samping kanan kiri, fairing bawah, seat cowl itu 270 juta aja. Mahal banget ya. Terusnya 270 juta itu lu bisa dapet Yamaha R6 baru atau CBR 600, lu bisa dapet dah yang baru, unit baru ya, dengan pajak sekarang lagi yang baru-baru ini naik. Nah, headlampnya sendiri nih, headlampnya ini kalau nggak salah 26 juta satu set lengkap ya, atau kurang lebih 2000 euro lah. Nah, bergerak ke bagian samping, kita lihat suspensi. Suspensi motor ini menggunakan suspensi Ohlin FGR. Yang ngebedakan ya, kalau suspensi MotoGP itu selalu ada tabung di belakangnya nih. Tabung ini. Nah, ini TTX ya. Jadi untuk mengatur sensitivitasnya. Jadi masing-masing suspensi kanan kiri itu bergerak independen. Dan namanya motor teknologi tahun 2006 ya, untuk jalan raya. Motor ini tidak ada rem ABS-nya, tidak ada traction control-nya. Lu bayangin nggak? Motor kayak gini nggak ada ABS, nggak ada traction control. Jadi murni raw power banget gitu. Nah, spakbor depan udah karbon standar lah ya. Nah, kalau kita bicara masalah ban depannya sih masih sama ya. Bridgestone Batlak BT01. BT01 itu adalah MotoGP, karena untuk ring depannya masih standar 120/17. Tapi kalau yang belakang, kita lihat ban belakang motor ini. Nah, ini yang rada-rada unik dan ini rada-rada beda dibanding motor pada umumnya. Ringnya tuh 16,5 inch, tidak dijual bebas. Lo lihat ya. Makanya namanya Bridgestone BT01. Harganya ban ini satu setnya itu adalah 40 juta rupiah satu set. Lo bayangin nggak? Dan ini ban bisa bertahan sampai dengan jarak 1000 km. Jadi setiap 1000 km lo harus ganti ban, karena power motor ini adalah 220 horsepower tanpa traction control. Kalau lo lihat knalpotnya ini lebih unik lagi. Knalpotnya benar-benar knalpot yang dipakai di motornya Sete Gibernau nih, Loris Capirossi, Troy Bayliss. Jadi ini dari headernya di bawah sini ya, pipanya dari 4 jadi 2, jadi 1, jadi 2. Nah, headernya nih ada di sini nih. Lo lihat, ini kan karbon nih, seat cowl-nya karbon. Ini bahannya seramik. Jadi bahan seramik itu keras banget, gak bisa lecet, dan asli mahal banget. Keramik itu salah satunya digunakan di, biasanya tuh jam Audemars Piguet yang harganya 0,5 M lebih, itu bahannya keramik, sama kayak gini, keramik ya. Nih, ini ada kawat nyamuk mirip kawat ayam. Nah, yang gua cek terakhir di internet, knalpot standarnya motor ini mencapai 125 juta yang stok. Tapi itu ada yang jadi keluarnya satu, itu kalau nggak salah tuh hampir 200 juta harganya.
Nah, kalau lihat joknya gabus doang sih. Ya bukan ikan gabus tapi ya cukup nyaman. Gue jujur aja gue udah pernah riding ini motor berkali-kali. Cukup nyaman, tapi ya harganya nggak nyaman. Itu 1.000 euro. Berarti waktu kemarin di Instagram gue bilang 14 juta, ternyata lebih. Itu sekitar 18 jutaan. Dan nggak bisa boncengan, jadi agak susah kalau mau bawa gebetan kemana gitu. Nah, kita gerak ke depan ya. Nah, kalau lu lihat di motor balap ini nih, pasti ada tali kayak gini nih. Ini nih buat ngatur ini kedalaman rem nih. Kalau rem ini gua tarik gini nih, ya kan? Ini nih bisa bergerak nih, panjang lebar. Jadi untuk bleeding kalau udah lama dipakai, remnya itu akan rada ngempos. Nah, itu ngeset remnya dari sini. Nih. Kalau nggak dikecilin juga bisa tuh. Kayak gini. Spionnya masih sama, mirip spion 848, ya kan? Kita keliling dulu deh motornya, kita nikmatin. Tuh dia. Motornya cakep ya. Kayak ikan gabus. Depan. Ini air intake ini dari sini. Tuh. Air intake tuh kayak mulut ikan paus ya. Tuh. Ini semuanya dari karbon sampai footstep pun dari karbon semua. Kalau ini dari titanium, ini dari aluminium. Nah ini blok mesinnya tuh. Nah kalau gua bilang operasional costnya 60.000 kilometer, 60.000 rupiah per kilometer. Nah ini gua jabarin kenapa bisa sampai segitu. Setiap 10.000 kilometer itu butuh overhaul engine senilai 500 juta. Berarti kurang lebih setiap 1000 kilometer lu dapat biaya kurang lebih 50 juta per 1000 kilometer. Kurang lebih hitungan kasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kopling ya. Kalau lu bicara kopling motor ini nggak dijual sembarangan ya. Plat koplingnya itu yang jual adalah Pramac Racing. Nah, Pramac Racing ini ya saat ini pembalapnya Jack Miller lah, yang musim depan juga masih Jack Miller. Dia yang produksi. Plat koplingnya itu kurang lebih 30 juta satu set, dan itu bisa dipakai sampai dengan jarak 3.000 km maksimum. Tapi kalau lu pakai di track itu kurang lebih sekitar 1.000 km. Nah, dan jangan salah, kalau di kita kan sering dipakai macet-macetan, disitulah yang bikin plat kopling cepat habis. Makanya gue disarankan kalau pakai Desmo CDC ini setiap 1000 km lu ganti plat kopling, jadi kurang lebih 30 juta lah per 1000 km gitu. Termasuk ban 40 juta per 1000 km itu untuk amannya. Dan kalau lu mau denger suaranya, sengaja ini gue nyalain motor ya. Tuh. Di 16 RR kilometernya udah 2000 km ya, temperatur 28, gue nyalain nih. Nah itu dia, gue nyalain, suaranya beda dengan suara Ducati pada umumnya karena dia V4 dry clutch, dan ini benar-benar persis suara mesin MotoGP. Ya karena ya memang ini adalah MotoGP yang dipakai untuk di jalan raya. Harganya saat ini di Eropa kurang lebih adalah 150.000 euro saat ini untuk yang brand new kinyis-kinyis. 3M untuk di Eropa. Belum termasuk ongkos kirim, sorry gue agak batuk. Ya cuman kalau di Indonesia waktu itu motornya didatangkan masih dolar itu masih 10 ribuan kalau nggak salah. Wah, harganya waktu itu masih sekitar 80.000 euro deh waktu itu. Jadi kali pajak waktu itu masih 75%, belum 125%, total tuh hampir 3M ya. Kalau sekarang dengan balik nama segala ya kurang lebih 3,5M pasaran. Tapi ya ini tergantung mau dilepas enggak sama Om Feb apa enggak, karena ini adalah satu-satunya Desmo CDC RR dengan STNK BPKB yang tertulis Ducati Desmo CDC RR di Indonesia. Nah, ini dia Ducati Desmo CDC RR. Semoga bermanfaat. Subscribe selalu.
like the button karena cuma di sini doang bisa ngebahas motor-motor eksotik